juga ya. Kalian sudah berdoa? Belum. Satu orang siswa pimpin kita dalam doa sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini. Ayo. Silakan Dilan. Teman-teman berdiri siap. Teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, Tuhan bersama. Pujilah Maria dalam kita, dan terpujilah buat Yesus. Santa Maria Bunda Allah, yang bersyukur Kristus yang Oke, terima kasih kepada anak kita yang sudah memimpin acara dalam doa pembuka kepada hari ini. Nah, kalau gitu Bapak ingin presentasi dulu ya. Ya, Bapak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hari ini Semua ya? Ya, Pak. Oke, mantap sekali. Memang kelas ini paling rajin sudah dari setiap kelas yang Bapak ajarkan ya. Ya, Pak. Oke, anak-anak, kira-kira di sini siapa yang sudah pernah atau sering membaca teks? Siapa? Teks cerita. Pernah membaca teks cerita? Ada lagi? Siapa lagi yang pernah membaca teks? Baca apa saja? Yang penting dalam bentuk teks ya. Baca buku. Ada lagi? Baca novel, Pak. Novel. Oh, sudah bisa baca novel ya? Wah, rajin. Memang tepuk tangan dulu untuk Dilan. Oke. Nah, sekarang kira-kira bagaimana cara kalian untuk menentukan apa namanya inti atau poin dari sebuah cerita? Bagaimana caranya? Ya, alur cerita, Pak. alur cerita. Dari Rifat alur cerita. Dari novel yang kamu baca, bagaimana cara menentukan isi dari cerita tersebut? Isi cerita. Dari Mikael. Dari gagasan. Gagasannya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Bagi yang suka membaca di sini hanya 4 siswa. Kalian lain ini tidak suka membaca. Suka. Kalian baca apa? Oh, saya paling suka. Biasanya baca kitab ya. Oke. Nah sekarang siapa yang telah membaca apa di sini? Teks deskripsi itu kayak teks yang menggambarkan suatu tempat atau suatu apa objek gitu kan? Siapa? Siapa di sini yang pernah baca teks deskripsi? Siapa? Ondi. Oke. Ondi. Kira-kira bagaimana caranya kamu untuk mengetahui apa inti dari paragraf dalam sebuah teks deskripsi? Bagaimana caranya kamu? Apakah kamu bacanya terbalik? Bagaimana? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan menentukan sebuah ide pokok dan ide pendukung dalam sebuah paragraf teks deskripsi. Jadi kita akan belajar soal menentukan ide Apa itu pokok, Pak? dan sabar ya. Dalam teks deskripsi. Nah, pertanyaan siapa tadi? Ondi, apa itu ide pokok? Ide pokok itu ide, ya itu inti dari sebuah paragraf. Satu paragraf itu intinya ada satu ide pokok. Ya, dari satu paragraf itu menjelaskan soal ide pokok. Nah, sementara ide pendukungnya itu dia yang menjelaskan ide pokok tersebut. Makanya di pertanyaan awal tadi Pak menanyakan, kira-kira bagaimana cara kalian mengetahui isi dari sebuah paragraf atau teks deskripsi? Dengan cara mengetahui ide pokok. Dengan cara mengetahui ide pokok ini. Sementara ide pendukung ini atau ide penjelas, yaitu dia menjelaskan ide pokok ini. Paham sekarang ya? Paham. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui penjelasan guru dan pengerjaan LKPD, kalian semua bisa menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam sebuah paragraf teks deskripsi. Oke. Sekarang sebelum kita lanjut,
pada pertemuan awal sekarang kita telah menyepakati bersama soal kesepakatan. Kira-kira apa saja kesepakatan kelas kita kemarin? Saat guru menjelaskan di depan tidak boleh colek teman. Tidak boleh colek teman. Habis itu Saat mau bertanya harus ajukan tangan. Ya, Mikael. Tidak boleh makan selama proses pembelajaran. Oke, Delang, siapa yang sering mencolek teman di kelas? Ini Pak. Oke. Nah, selama proses pembelajaran berlangsung seperti yang kita sudah sepakati, sebelum mengajukan pertanyaan atau menjawab silakan angkat tangan dulu. Dan Bapak mengharapkan kalian semua aktif ya. Jadi setiap jawaban itu tidak ada salahnya dan tidak ada hukumannya ya. Mending salah daripada tidak menjawab sama sekali. Oke. Nah, sekarang perhatikan teks ini. Berapa lihat ya? Oke. Baik. Ya, ini merupakan salah satu contoh teks deskripsi. Jadi teks deskripsi ini mendeskripsikan apa? Tempat apa ya? Atas lava di siapa yang pernah bermain di atas lava? Kita. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mereka 5 orang ya. Kalian siapa di atas lava? Ya, ada lagi. Siapa yang minum kopi. Oke. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama paragraf deskripsi ini dari paragraf 1 dulu. 1, 2, 3. Sekarang pertanyaan Bapak adalah kira-kira di kalimat manakah ide pokok dari paragraf 1? Mana paragraf 1 sini? Ini? Sekarang pada kalimat mana ide pokok terdapat dalam paragraf 1? Ya, Ondi. Nagasaba merupakan rumah terbuka yang berada di pusat kota Ruteng, Kabupaten Manggarai. Oke, ada lagi? Ada yang berbeda? Sama Pak. Sama kan? Sama semua ya? Oke. Kalau paragraf 2 kira-kira di mana dia? Pak. Di Kepala Saudari, Pak. para saudara. Itu saja. Sampai di orang dewasa, Pak. Sampai sini ya. Ya, Pak. Oke. Beri pujian untuk kalian punya kelas. Beri pujian. Anak-anak, jadi untuk paragraf pertama dia punya ide pokok itu terletak pada kalimat pertama. Yang pertama merupakan ruang terbuka yang berada di pusat kota Ruteng Kabupaten Manggarai. Jadi itu adalah ide pokoknya di dalam kalimat pertama, paragraf pertama. Nah, ide pokok ini adalah kalimat penjelasnya. Di dalam kalimat penjelasan ini terdapat yang menjelaskan ide pokok, bukan itu lagi. Bukan ide pokok itu tidak ada di dalam kalimat penjelasan. Dia ada di kalimat pertama. Nah, begitu juga dengan yang nomor 2, yang paragraf 2. Nah, ini. Jadi ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama. Ide pokok paragraf 1 terdapat pada kalimat pertama paragraf. Yang kedua juga terdapat pada kalimat pertama paragraf kedua. Nah, anak-anak,
kelompok saja, yang bahkan satu kelompok ya. Supaya duduk senyaman mungkin ya, supaya bisa berdiskusi. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kalian dibagikan ke dalam dua kelompok dan masing-masing kelompok mendapatkan satu buah LKPD. Perhatikan petunjuk dalam LKPD ya. Boleh di bawah sini atau boleh di kertas baru. Kalian baca dia punya teks. Perhatikan petunjuknya ya. Tunjuk pekerjaan. Baca teks. Diskusikan dalam kelompok. Tidak boleh ada yang melakukan aktivitas sendiri. Cici, ayo diskusi. Ada berapa pertanyaan di situ? Ada dua. Empat. Kerjanya kerja sama dengan kelompok ya. Iya. Tidak boleh ke kelompok lain. Sudah, kelompok satu sudah. Pak. Kelompok dua. Sudah, Pak. Kalian punya sudah? Oke, kelompok Belum, Pak. bagaimana? Kelompok dua sudah? Cici ikut berdiskusi dengan kelompok ya, jangan sibuk sendiri ya. Ya, diskusikan apa yang menjadi tugas kalian di LKPD ya. Di LKPD itu tidak ada soal pacaran. Masih kelas 4 SD ini ya. Hidung masih ingusan. Cici kosong apa ini? Apa ini? Supaya dia pegang hidung terus. Ya, 2 menit lagi ya. Yuksan, jangan menghayal ini. Kerja itu juga Pak, kerja sama. Sudah, Pak. Kamu itu Cici yang saya tegur dari tadi ternyata pindah kamu yang punya kehayalan. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Bapak sudah?
Lupa. Hah? Satu menit lagi. Ada yang bawa tisu? Bawa pena? Ini ada masalah sedikit dengan networknya Bapak. Bila dipakai pada Sekarang sudah digagalkan ke bank. Oh ini ada tisu saya punya Pak. Ada minta kali laptopnya bermasalah ini. Iya, nanti sekolah bilang nanti berisiin dong. Oke, sudah waktunya sudah selesai ya. Sekarang ini cici sekalian tidak ada semangat ini hari ini. Tidak ada semangat buat hidup ini. Ya, berisu. Cici yang pimpin ini. Harus cici yang pimpin. Ya, cici berisu. Ini cici ini sudah kayak tidak ada semangat hidup. Buat saya punya suasana hati ini kayak tidak ada semangat untuk mengajar ini aja. Coba beri aja. Berdiri siap. Iya. Yang cici di atas ya, cici. Semangat. Ya. Ada yang tahu untuk fokus? Ada yang tahu? Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang cici pimpin sudah. Teman-teman berkumpul. Cici serius cici. Ya. Teman-teman fokus. Fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Cici kembali cici. Besok. Jangan cici ya cici ya. Oke, sekarang dari komisi satu silakan presentasi dulu. Tiga. Yang satu buka, yang satunya baca soal, yang satunya jawab apa? Yang punya hasil kerja kalian. Selamat pagi teman-teman. Kelompok dua silakan dengarkan mereka punya presentasi. Kalau ada yang bingung silakan dipertanyakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, nomor 1, tentukan ide pokok paragraf pertama. Jawabannya, Pantai Cepi Batu terletak di Kabupaten Manggarai Timur. Soal kedua, sebutkan 2 ide pendukung paragraf pertama. Pantai ini memiliki pemandangan yang indah dengan hamparan pasir dan air laut yang jernih. Ide pendukung yang kedua, di beberapa bagian pantai terdapat batu-batu besar yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Soal ketiga, tentukan ide pokok paragraf kedua. Yang jawabannya, pada akhir pekan banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan laut. Soal keempat, sebutkan 2 ide pendukung paragraf kedua. Yang pertama, sebagian pengunjung berjalan di tepi pantai, sedangkan yang lain duduk bersantai bersama keluarga. Yang kedua, keindahan alam
Pantai Tepi Waktu menjadikannya salah satu tempat wisata yang terkenal di Manggarai Timur. Oke teman-teman, itu saja presentasi kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Apa tadi dari pokok dari paragraf pertama? Pantai Tepi Waktu terletak di Kabupaten Manggarai Timur. Ada di kalimat Pertama, dari paragraf pertama ini menceritakan lokasi sepi. Ya, yang lokasi di mana tadi Kabupaten Manggarai? Oh, Timur. Ternyata kalian masih fokus ya. Dan paragraf kedua tadi Pada akhir pekan, banyak wisatawan datang menikmati pemandangan laut. oke, dari kelompok dua sama atau beda? Nomor dua, nomor apa? nomor 3. Nomor tiga. Beda Pak. Apa dari kelompok dua? Kalau kami punya Pak, keindahan alam Pantai Tepi Waktu menjadikan salah satu tempat wisata yang terkenal di Manggarai Timur. Yang di paragraf terakhir Pak. Terakhir. Pada kalimat berapa dia? Pada kalimat berapa dia? Coba geser sedikit, kamu kata geser sedikit. Pada kalimat Tiga Pak. keindahan alam Pantai Tepi Waktu menjadikannya salah satu tempat wisata yang terkenal di Manggarai Timur. Menurut kelompok dua itu adalah ide pendukung yang menjelaskan ide pendukung ya, ide pokok yang bagian ini. Keindahan alam Pantai Tepi Waktu menjadikannya salah satu tempat wisata yang terkenal di Manggarai Timur. Sementara kelompok dua tadi Pada akhir pekan, banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan laut. ya. Ada yang bisa tentukan mana yang paling benar ini? Baik Pak. Kenapa? Bukan punya Coba dianalisis siapa yang mampu. Kenapa itu dijadikan kalimat utama, bukan di paragraf pertama seperti kelompok satu? Ada yang bisa jelaskan dari kelompok dua? Coba baca, ya, sama-sama baca paragraf keduanya. Pada akhir pekan, banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan laut. Sebagian pengunjung berjalan di tepi pantai, sedangkan yang lain duduk bersantai bersama keluarga. Keindahan alam Pantai Tepi Waktu menjadikannya salah satu tempat wisata yang terkenal di Manggarai Timur. Oke, kelompok dua bisa berikan alasan kenapa itu kenapa kalimat ketiga dijadikan ide pokoknya dibandingkan dari kelompok satu yang menjadikan kalimat pertama sebagai letak ide pokok. Ada yang bisa? Kalau menurut kelompok kami Pak, untuk ide pokoknya yang di paragraf kedua itu terletak di akhir paragraf. Yaitu karena di situ sudah mencakup tempat dan keindahan alam Pantai Tepi Waktu. Sudah mencakup Lokasi dari apa tadi Pantai Tepi Waktu, yaitu di Kabupaten Manggarai Timur. Oke. Kelompok berapa ini tadi? Satu. Kira-kira alasan kalian kenapa menentukan kalimat pertama pada paragraf itu secara pasti Pak? Oh belum kan? Menurut kami itu pada akhir pekan itu merupakan kalimat pendukung. Kalimat pendukung. Ya. Oke. Kelompok satu ada alasan? Tidak ada. Kita sembarang ya kan? Tidak, Pak. Kita sembarang. Oke, sekarang beri pujian untuk kelompok dua karena mereka bisa memberikan alasan. Beri pujian. Good job. Oke, ada lagi yang berbeda jawaban dari kelompok dua? Sama yang lain. Yang lain sama ya. Oke. Sekarang silakan LKPD-nya dikumpulkan nanti Bapak akan bernilai ya. Oke, anak-anak, kalian telah mengerjakan LKPD tadi ya dalam kelompok. Nah, sekarang kita mengarah ke
kesimpulan. Kira-kira menurut kalian dari ide pokok itu apa? Berdasarkan hasil kerja KPD kalian. Ya, oke, Mikael. Ide pokok merupakan kalimat utama yang terdapat di sebuah paragraf. Kalimat utama yang terdapat di sebuah paragraf. Bisa terletak di awal maupun di akhir paragraf. Oke. Ada lagi? Sama kalimat ide pokok itu adalah ide yang berisi gagasan pokok atau Ide yang berisi gagasan pokok atau ide pokok. Oke, tidak apa-apa. Ada lagi? Ada lagi? Sama. Iya, sama terus saya dari tadi. Oke, kurang lebih yang kalian jawab itu benar ya. Jadi ide pokok itu adalah inti yang dibahaskan dalam sebuah paragraf. Dia itu bisa berada di awal paragraf, tengah ataupun akhir paragraf. Jadi tidak semuanya dihafal ya. Jangan sampai seperti kalian punya tadi. Akhirnya kalimat menjelaskan di awal paragraf kalian jadi paham. Ide pokok. Oke. Jadi ide pokok itu adalah hal yang menjadi inti yang akan dijelaskan dalam sebuah paragraf, satu paragraf ya. Jadi dia itu bisa terletak di awal paragraf, tengah paragraf ataupun akhir paragraf. Nah, kalau dia pendukung atau penjelas tadi, ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan Pak? Oke, ada yang lain? Cici. Kira-kira apa? Ide pendukung tadi. Rival pendukung, ide pendukung atau penjelasannya? Sama. Ya, Yoksan. Yang menjual ide pokok. Iya. Ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk Yoksan dulu. Jadi ide pendukung ini dia itu berupa kalimat yang menjelaskan ide pokok. Ya. Jadi dalam sebuah paragraf itu harus ada ide pokok dan ide pendukung. Nah, habis itu di dalam sebuah paragraf itu tidak seperti yang saya jelaskan tadi harus ada dua-duanya ya. Jadi di dalam paragraf itu memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang kayak menjelaskan inti dari paragraf, ada yang menjelaskan ide pokoknya ya. Harus ada dua ini ya, ide pokok dan ide pendukung. Nah, sekarang cara menentukan ide pokok tadi bagaimana? Cara menentukan ide pokok. Jadi cara menentukan ide pokok itu dengan membaca paragraf secara keseluruhan, ya, di mana apa yang paling terlihat banyak dijelaskan di situ berarti itu adalah ide pokoknya ya. Seperti yang dijawabkan oleh kelompok 2 tadi ketika memberikan alasan soal kenapa mereka memilih kalimat terakhir sebagai ide pokok ya. Nah, anak-anak, kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Bosan? Menyenangkan, Pak. seru Seru. Pak. Ada lagi? Senang Pak. Senang. Bahagia. Bahagia, tapi itu kayak masam sekali. Tidak, bukan merasa bahagia. Ya, masih kesempatan jangan lulus cinta. Nah sekarang, 2 menit terakhir kita lakukan refleksi ya. Ada ini panduan refleksi buat kalian. Bagikan ke yang makan ya. Panduan refleksi ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan refleksi itu hanya untuk kalian refleksikan ya. Bukan untuk dijawab dan ditumbuhkan. Pak Guru juga sedang melakukan refleksi apakah pertanyaan kaitannya pembelajaran kita hari ini. Oke, jawaban refleksi kalian simpan dan kalian renungkan ya. Kira-kira apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan kalian hari ini sebagai hal yang menjadi panduan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Oke, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Minggu depan pas pertemuan berikut kita akan bahas berkaitan dengan kalimat efektif dan tidak efektif ya. Jadi gunakan HP untuk men-searching atau mencari materi tentang kalimat efektif dan tidak efektif ya. Kalau tidak ada HP, pinjam HP orang tua. Jangan pinjam HP orang tua untuk apa ya? Apalagi judul, jangan buat apa ya? Jangan main judul sekarang. Orang sekarang judul itu banyak yang apa ya? Di mulai SD ya. Banyak anak SD yang minat juga ke situ. Mungkin karena keseringan melihat orang yang apa ya? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, satu orang siswa bimbing kita Cici. Berdiri cepat sudah Cici. Masuk ke depan. Berdiri siap. Teman-teman marilah kita bersiap yang amin. Terima kasih Cici ya. Sampai jumpa.